lagi sama gue di channel yang satu ini. Gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja kan? Di waktu yang nyaman ini gue ingin menceritakan suatu film. Film yang berasal dari Korea Selatan yang dibintangi oleh Park Shin Hye dan Jong Seo Jun yang dirilis pada tanggal 27 November 2020 yang berjudul The Call. Film ini merupakan hasil adaptasi dari film The Caller yang dirilis pada tahun 2011 dan menceritakan dua perempuan yang terpisah 2 dekade di waktu yang berbeda. Yap, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai ke alur filmnya. Film ini diawali dengan seorang perempuan yang bernama Seo Yeon yang sedang pulang menuju ke kediamannya di masa kecil, diantar dengan sebuah mobil pick-up. Dia diantar oleh pamannya yang bernama Sung Ho yang merupakan petani stroberi di daerah tersebut. Adegan berlanjut ketika Seo Yeon sampai di depan rumah, lalu pamannya meminjamkan teleponnya kepada Seo Yeon untuk menelpon handphonenya yang tertinggal di kereta saat dalam perjalanan berangkat. Scan berpindah ke Seo Yeon yang memasuki rumahnya yang gelap dan tidak ditempati selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ia mencari telepon yang tersimpan di rumah tersebut. Ia menemukannya di tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai, lalu mencoba menelpon ke nomor yang tertuju pada handphone ia yang hilang. Namun, si penemu ingin meminta imbalan, lalu mematikan panggilan teleponnya. Seo Yeon mencoba menelponnya kembali, namun sia-sia. Ketika mencari cara di web untuk menemukan lokasi handphonenya, ia mendengar suara telepon berdering dan segera mengangkatnya. Orang tersebut mengatakan bahwa ibunya gila dan ia sedang dikunci dalam sebuah rumah. Menyadari bahwa panggilan itu merupakan salah sambung telepon itu lalu dimatikan. Adegan berpindah ketika Seo Yeon menjenguk keadaan ibunya yang sedang dirawat. Mereka sedang mengurusi asuransi untuk menangani biaya rumah sakit ibunya yang akan dibantu oleh seseorang yang bernama Yaomi. Seo Yeon menanyakan KPD ibunya yang masih sempat-sempatnya mengecat kuku di keadaan yang seperti itu. Ia lantas pergi untuk berziarah ke makam ayahnya lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, di sebuah meja, ia mendengar suara dari nada dering telepon. Lantas, ia segera menjawabnya suara panggilan tersebut. Si penelpon itu merupakan yang pernah menelpon yang dikiranya salah sambung. Ia memberi alamatnya rumah. Karena Seon terlalu terbelit-belit menjawabnya, penelpon kesal, lalu panggilan tersebut dimatikan. Seon menemukan selembaran kertas yang berisi alamat yang sama dengan rumah yang ia tempati. Tidak peduli memikirkan hal itu, lalu Seon tertidur. Kemudian, ia terbangun karena ada suara dentuman. Ia mencari dari sudut ke sudut karena ada sesuatu yang janggal dalam suatu tembok di ujung ruangan. Ia pun mengetuk dan mencoba memaku. Alhasil, paku itu terjatuh ke dalam. Tanpa panjang lebar lagi, ia langsung membobol tembok tersebut dan menemukan sebuah lorong yang berisi anak tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tidak ada siapapun yang tinggal di sana, melainkan hanya boneka yang tersender di sebuah kursi. Di sudut ruangan, Seon menemukan kotak yang berisi sebuah buku. Ia pun membukanya dan menemukan beberapa foto album dan sebuah kalimat beserta tanggal. Ada satu foto yang terlepas dan membuat ia penasaran. Keesokan harinya, ia menanyakan kepada pamannya perihal foto tersebut. Wanita tersebut bernama Yong Sok yang ibunya merupakan seorang dukun. Lalu pamannya pergi karena tidak mau untuk membahasnya lebih lanjut. Karena tidak mendapatkan jawaban, Seo Yeon pun pulang. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah toko yang bertuliskan toko Sun Hye. Sun Hye merupakan teman dari yang menelponnya kemarin lusa. Saat di rumah, ia memandangi lubang yang ada di sudut rumahnya. Namun telepon pun kembali berbunyi. Kemudian Seo Yeon pun mengangkatnya. Dalam panggilan telepon tersebut terdengar suara jeritan minta tolong dan menyuruh agar Seo Yeon cepat datang. Ia berkata bahwa dirinya ingin dibakar oleh ibunya. Setelah menyelidikinya, Seon mengetahui bahwa wanita di telepon tersebut, Oh Yong Sok, tinggal di rumah yang sama tetapi pada tahun 1999. Keduanya dapat berkomunikasi lintas waktu melalui telepon dan bertukar informasi tentang kehidupan mereka.
Yongsok yatim piatu dan tinggal bersama ibu angkatnya yang mendidiknya dengan sangat keras. Sementara Seoyeon adalah anak yatim, ayahnya meninggal karena suatu kebakaran yang terjadi karena kesalahan ibunya. Yongsok bertindak berdasarkan informasi dari Seoyeon, menyelinap keluar rumah untuk mencegah kebakaran yang menewaskan ayah Seoyeon. Dia berhasil dan kenyataannya berubah. Orang tuanya Seoyeon masih hidup dan sehat dan rumah mereka mewah. Yongsok bagaimanapun dihukum oleh ibunya dan menjadi kesal karena kehidupan Seoyeon membaik sementara miliknya sama saja. Seoyeon mencari di internet dan mengetahui bahwa Yongsuk dibunuh oleh ibunya selama eksorsisme. Selama panggilan telepon berikutnya, Seoyeon memperingatkan Songyok yang menyelamatkan dirinya sendiri dan membunuh ibunya sebagai gantinya. Setelah dibebaskan, Yongsuk lalu menjadi pembunuh berantai. Seoyeon menyadari apa yang terjadi ketika korban Yongsuk menghilang di masa sekarang. Selama panggilan telepon, Seoyeon menghadapkan Yongsuk, tapi secara tidak sengaja mengungkapkan kepadanya bahwa dia akan ditangkap. Pada tahun 1999, Yongsuk dikunjungi oleh Seoyeon yang berusia 8 tahun dan ayahnya yang datang ke rumah untuk menutup pembelian mereka. Yongsuk membunuh ayah Seoyeon dan mengambil tawanan Seoyeon muda. Pada tahun 2009, kenyataan Seoyeon berubah lagi. Ayahnya sudah meninggal dan rumahnya dalam kondisi yang lebih buruk. Yongsuk memanggil Seoyeon dan memberitahunya untuk mencari tahu bagaimana dia akan ditangkap. Pada awalnya, Seoyeon memberi informasi palsu kepada Yongsuk. Tetapi ketika Yongsuk mengancam akan membunuh Eun-e, Seoyeon menerobos masuk ke kantor polisi setempat untuk mengambil buku catatan yang digunakan pada tahun 1999. Yongsuk mengejek Seoyeon bahwa mereka sama karena Seoyeon menyebabkan kebakaran yang awalnya membunuh ayahnya dan berbohong tentang Eun-e yang bertanggung jawab. Seoyeon memberi Yongsuk info yang benar dan realitasnya berubah lagi. Rumah itu sekarang dimiliki oleh Yongsuk yang lebih tua, yang terus menjadi pembunuh berantai. Isi buku catatan pun juga berubah dengan catatan bahwa Eun-e datang ke rumah dengan seorang petugas polisi dan membuat panggilan di telepon nirkabel. Pada tahun 1999, Yongsuk membunuh petugas polisi dan mengejar Eun-e. Pada tahun 2009, Yongsuk yang lebih tua mengungkapkan dirinya dan juga mengejar Seoyeon. Eun-e menggunakan telepon lagi dan Seoyeon mengangkat dan mendorongnya untuk bertarung. Eun-e tampaknya mengorbankan dirinya untuk membunuh Yongsuk. Dan 2009 berubah dengan rumah menjadi terlantar dan Yongsuk tua menghilang. Di bagian akhir, adegan beralih ke ruang penyiksaan di mana seseorang yang ditutupi kain putih diikat ke kursi berteriak minta tolong. Kain itu dilepas, memperlihatkan Seoyeon yang ketakutan dan kemungkinan besar akan menemui ajalnya oleh Yongsuk. Dan film pun tamat.